yang namanya tantangan alias challenge, apalagi kalau tujuannya biar trending sama FYP, itu sering banget teman-teman dibikin sama orang yang nggak mikir konsekuensi jangka panjangnya tuh apa. Mereka cuma mikir, buat lucu-lucuan aja kok. Tapi bahayanya sering banget baru ketahuan ketika udah jatuh korban. Contohnya ini, gara-gara tantangan mukbang ada seorang atlet berprestasi yang masa depannya hancur. Dia tuh bukan mukbang makanan super pedes, set food, atau hewan berbisa yang kelihatan serem, tapi hewan yang kelihatan itu lemah, banyak ada di mana-mana, dan kelihatan tuh nggak bahaya sama sekali. Kalau dilihat dari segi medis ya teman-teman, sebagian orang terinfeksi parasit ini itu sama sekali nggak pernah nyangka kalau penyebabnya berasal dari hal yang sangat-sangat sepele. Oke, langsung aja kita bahas kasusnya. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan medico legal, dan saya belajar dari yang mati. Kejadian tahun 2010, ada seorang laki-laki asal Australia, umurnya baru 19 tahun, masih muda banget. Namanya Sam Ballard. Sam ini dikenal sebagai sosok yang aktif, sehat, dan dia juga adalah seorang atlet rugby yang luar biasa tangguh. Masa depannya Sam bisa dibilang udah super duper terjamin. Dengan bakat olahraganya, dengan prestasinya, dia mau pakai beasiswa olahraga dimanapun, kemungkinan besar pasti bisa. Dan teman-temannya selalu ingat dia tuh sebagai cowok yang ceria dan pemberani. Dia punya banyak teman, orangnya super luar biasa. Tapi cuma ada satu nih kekurangannya. Sam itu orang yang paling gak bisa ditantang. Ditantang apapun pasti akan dia lakukan, cuman supaya dia dianggap pemberani. Dan teman-teman, sifatnya inilah yang akhirnya menghancurkan masa depannya sendiri. Jadi di satu malam, Sam lagi nongkrong bareng teman-temannya di halaman belakang rumah salah satu temannya. Awalnya so baik-baik aja, mereka minum anggur, ngobrol kalor ngidul, pokoknya bicarain masa depan lah. Nah, sampai tiba-tiba aja mereka ngelihat ada siput. Ya, siput taman yang jalan itu pelan gitu. Itu ngerayap di atas meja. Gak tahu gimana ceritanya, ada nih yang ngide. Mereka bilang, ada gak tuh yang berani makan siput itu? Semua orang ketawa, gak serius, yang bener aja, masa makan siput. Tapi Sam ini namanya gak bisa ditantang ya teman-teman, langsung gak pakai pikir panjang, dia ambil siputnya, kemudian dia telan bulet-bulet. Langsung deh semuanya diem. Disitulah teman-temannya semuanya diem, gak ada yang berani ngomong. Dan kemudian mereka ngakak abis-abisan. Mereka ketawain Sam, kamu kok berani sih, bisa aja kamu ya. Sam cuma cengir bangga aja karena dia sudah berhasil menghidupkan suasana di malam itu. Nah, ada temannya Sam yang saksi mata di malam itu, namanya Jimmy. Dia bilang seperti ini, waktu itu saya anggap itu saya cuma bercanda, saya nggak nyangka Sam akan benar-benar ambil itu siput, dia makan. Dan Sam itu juga nggak ngerasa sakit sama sekali, dia masih bisa ngobrol, masih bisa minum, masih bisa makan-makan, masih bisa beraktivitas normal. Tapi ternyata masalah yang sebenarnya baru akan dimulai. Karena setelah beberapa jam itu, ketika Sam merasa baik-baik aja, itu sebenarnya ada parasit yang sedang berkembang biak di tubuhnya Sam. Dan efeknya super duper fatal karena parasit itu udah siap-siap menyerang bagian tubuh paling vital di tubuhnya Sam. Mungkin waktu itu ya teman-teman, saya masih menganggap enteng. Dia pikir, paling saya muntah-muntah, saya diare, dan nanti cuma akan jadi bahan ketawaan aja. Tapi ternyata jauh lebih parah daripada itu. Nah, beberapa hari nih setelah pesta itu, saya mulai ngerasa gak enak badan, dan keluhannya itu makin hari makin aneh. Dia ngerasa sakit yang luar biasa di bagian kedua kakinya. Ya bener, bukan di perut, bukan di lambung, bukan muntah-muntah, tapi sakit di kaki. Dan sakitnya itu bukan kayak pegal-pegal kayak habis olahraga atau istilahnya jarum ya kalau bahasa Jawanya ya. Tapi nyerinya itu kayak nusuk-nusuk tajam, dan semakin hari semakin parah. Mau dia kompres panas, kompres dingin, dia minum obat semacam apapun, gak ada yang nolong. Dan puncaknya satu hari, saya merasa kesulitan berjalan, semua badannya terasa lemes luar biasa. Sam sempat nanya ke ibunya, dia cerita seperti ini, "Mah, jangan-jangan saya itu sakit gara-gara saya makan siput kemarin ya?"
Dengar itu, sang ibu coba nenangkan si Sam. Dia bilang, gak mungkin lah, mana ada orang sakit parah cuman gara-gara makan siput. Dan kalau kamu makan siput yang ada kamu sakit perut, bukan sakit di kaki. Dan sebenarnya jawaban ibunya tuh wajar ya teman-teman, yang namanya salah makan pasti kan keluhannya akan di saluran pencernaan ya, gak mungkin di kaki. Dan lagi, saat itu hampir gak ada orang yang pernah dengar kasus kayak gini. Logikanya juga masuk akal ya. Nah, tapi nih gejala penyakit yang Sam alami itu sama sekali gak menunjukkan adanya masalah di pencernaan. Keluhannya juga agak-agak random, kayak keluhan di otot, di kaki. Sam juga mulai nih merasa sakit kepala yang luar biasa hebat. Semakin hari semakin sakit, sampai lehernya ini kaku. Gerak badannya makin gak bisa dikendalikan. Gara-gara panik, akhirnya keluarga pun bawa Sam ke rumah sakit. Atau pertama kali datang, tim medis sempat kebingungan. Dokter sempat ngira Sam itu terkena penyakit saraf namanya multiple sclerosis. Penyakit autoimun di mana sistem kekebalan tubuh kita itu menyerang saraf kita sendiri. Dan bayangin ya teman-teman, gak ada satupun dokter atau tim medis yang curiga kalau dalang dari masalahnya Sam ini adalah seekor siput yang dia telan beberapa hari yang lalu. Waktu itu untungnya ya Sam masih sadar. Dia ngaku ke dokter kalau beberapa hari sebelumnya dia sempat menelan siput. Dan dokter langsung melakukan pemeriksaan lab lengkap. Hasilnya ternyata teman-teman, badannya Sam udah terinfeksi parasit langka namanya Angiostrongyllus cantonensis, dikenal juga dengan red lungworm, cacing paru tikus. Nah, kok bisa ya cacing harusnya ada di paru-paru tikus, kok bisa sampai ke siput, kok bisa sampai masuk ke dalam tubuhnya Sam? Jadi tikus itu sebenarnya adalah inang utama buat cacing jenis ini. Cacing ini hidup dan berkembang biak di pembuluh paru-parunya tikus. Karena di sana banyak suplai oksigen, banyak makanan, dan nanti cacing betina bertelur, menetas larvanya, dan tikus akan batuk. Kan kalau batuk akan ke mulut. Dan kemudian di mulut ini akan ditelan lagi, masuk ke lambung, ke saluran pencernaannya si tikus. Dan larvanya nanti akan keluar bersama kotoran tikus. Nah, siput ini nih nanti akan memakan kotoran tikus yang terkontaminasi oleh cacing ini. Dalam tubuhnya siput, larvanya akan berkembang biak jadi bentuk yang siap menginfeksi hewan-hewan lain, termasuk manusia juga teman-teman. Dan nanti di teman-teman misalkan ada hewan kayak udang air tawar, kepiting darat, katak, atau kadal yang makan siput ini otomatis akan terinfeksi. Nah tapi nih larvanya hanya akan diam dan menunggu sampai nanti mereka dimakan lagi oleh tikus atau manusia. Pada kasus Sam tadi dia udah menelan siput yang terinfeksi oleh cacing. Manusia ini sendiri teman-teman sebenarnya bukan inang alami dari cacing ini. Karena nanti seperti ini teman-teman, ketika misalkan ketelan nih, larvanya akan menginvasi dinding usus, bergerak melewati hati dan sampai ke paru-paru. Gejala awalnya kadang-kadang tuh nggak spesifik. Orang anggap gejalanya tuh ringan, kayak mual, muntah, sakit perut, diare, batuk, dan demam ringan. Masalahnya di kasus Sam ini dia nggak sempat merasakan gejala itu. Tiba-tiba aja langsung sampai ke gejala saraf pusat alias sakit kepala. Dan juga ternyata teman-teman sakit di kakinya itu bukan gara-gara otot, tapi gara-gara saraf tepinya Sam udah diserang oleh larva yang kehilangan nyawa di sarafnya tadi. Dan teman-teman tahu yang bikin merinding apa? Asam lambung manusia kan terkenal begitu luar biasa kuat. Tapi asamnya nggak bisa menghancurkan larva jenis ini. Dan larva ini berhasil bertahan hidup menembus dinding pencernaan Sam, langsung masuk ke airan cairan tubuh dan bermigrasi. Tujuannya nggak ke jantung, nggak ke paru-paru, tapi tempat paling vital di tubuh manusia alias otaknya Sam dan juga saraf-saraf tepinya. Nah ketika nih cacing alias si parasit tadi bermigrasi, akhirnya kehilangan nyawa di ruang subarachnoid alias selaputnya otak, tubuh manusia akan memicu respon imun yang sangat-sangat gede. Mereka lepaskan nih sel-sel kekebalan tubuh jenis eosinofil. Terjadilah yang namanya meningitis eosinofilik, radang selaput otak gara-gara kelebihan sel eosinofil. Gejalanya sakit kepala hebat, sakit kepala tajam yang nggak kunjung reda, mau dikasih obat apapun nggak akan sembuh. Korban juga merasakan parestesia atau hiperstesia. Iritasi saraf juga akan menyebabkan korban merasakan kayak kulit terbakar, seperti tusuk-tusuk, kesemutan, atau perasaan merayap yang berpindah-pindah.
Nah, pada beberapa kasus ada juga di larva sampai ke ruang bagian depannya mata kita ini. Akibatnya terjadi gangguan penglihatan, radang mata berat, bahkan sampai kehilangan penglihatan secara permanen. Nah, kondisi inilah di dunia medis dikenal sebagai eosinophilic meningoencephalitis. Jadi kesimpulan teman-teman, kerusakan di otaknya Sam itu bukan gara-gara parasitnya. Parasitnya kehilangan nyawa, menyerah, nggak bisa hidup tubuh manusia. Tapi sistem imun tubuhnya Sam yang kemudian menyebabkan dia merasakan gejala-gejala super berat tadi. Sistem imun tubuhnya terlalu berlebihan sampai merusak jaringan sehat di sekitarnya. Gara-gara radang hebat ini, otak Sam mulai membengkak, tekanan dalam tengkoraknya melonjak drastis. Dan satu persatu sistem sarafnya mulai menyerah. Bayangin nggak, gejala yang tadinya cuma sakit kaki, berkembang jadi kerusakan saraf yang sangat fatal. Dan ya teman-teman, Sam akhirnya kehilangan kesadaran dan jatuh dalam kondisi koma panjang. Dan setelah berapa lama? Nggak tanggung-tanggung. 420 hari, 1 tahun lebih Sam jatuh koma. Setelah 420 hari dia koma, Sam pun mulai membuka mata kembali. Tapi di sini masa sebenarnya baru akan dimulai. Keluarga ngira nih, mungkin mimpi buruk perkemajangan ini sudah mau mencapai akhir. Tapi dokter bilang, setelah saya bangun ini justru jauh lebih menyakitkan daripada masa-masa koma. Karena saya didiagnosis itu mengalami yang namanya quadriplegia, kelumpuhan total pada kedua lengan dan kedua kakinya gara-gara kerusakan saraf otak yang udah meluas. Kebayang gak? Yang tadinya atlet rugby berprestasi, aktif, super duper ceria, sekarang gak bisa ngapa-ngapain. Dia nggak bisa makan, nggak bisa berdiri, bahkan fungsi otomatis tubuh yang sepele kayak menelan air liur dan mengatur suhu tubuhnya, itu semua udah rusak, udah nggak bisa lagi. Tapi saya masih sadar, dia masih hidup. Dia tuh harus bergantung penuh pada selang makanan yang ditanam di tubuhnya. Dia harus pakai kursi roda elektrik dan perawatan medis non-stop 24 jam. Dan semua itu bayangin aja dia alami dalam keadaan dia masih sadar. Saya masih bisa dengar dengan jelas ketika ibunya nangis, ibunya berdoa. Tapi dia tuh gak bisa bergerak, gak bisa ngomong. Sekadar buat, "Bu, jangan nangis," itu pun gak bisa. Dia hanya bisa diam mendengar suara tangisan keluarganya. Kadang-kadang ada temannya datang, ngajak ngomong, dia gak bisa ngebales. Jadi bisa dibilang teman-teman, tubuhnya Sam itu tiba-tiba aja berubah jadi semacam penjara terkunci yang nggak bisa dia kendalikan sama sekali. Dan kerusakan otak ini juga membuat Sam sering banget kena kejang mendadak dan itu sangat nyakitin. Karena kejang itu nyakitin loh teman-teman. Ototnya bergerak-gerak gak terkendali, kadang ada otot yang cedera, kadang juga sampai robek kesakitan tapi dia nggak bisa teriak minta tolong. Tapi nih teman-teman, meskipun Sam berubah ya kayak gitu, teman-temannya tuh super duper setia. Untungnya ya, mereka semua nggak pernah meninggalkan Sam. Dan temennya namanya Jimmy Galvin, salah satu yang ngasih Sam tantangan alias challenge mukbang siput tadi. Dia salah satu orang yang rutin datang menjenguk ke rumah sakit. Jimmy tuh pernah ketika diwawancarai oleh media, dia ceritakan momen menyedihkan ketika dia duduk di sampingnya Sam. Dia nangis dan minta maaf yang sebesar-besarnya atas candaan konyolnya di malam itu. Dia bilang, "Sam, aku minta maaf, adek kata, aku tuh gak ngasih tantangan bodoh. Buat kamu makan siput ini gak akan terjadi." Tapi mendengar permintaan maaf sahabatnya, Sam gak bisa menjawab apa-apa. Dia cuma bisa ngeliatin Jimmy dan air matanya pelan-pelan netes. Ya, Sam cuma bisa komunikasi dengan air matanya aja. Dan buat Jimmy dan juga keluarganya Sam, tangisannya Sam itu bukti nyata teman-teman kok sebenarnya jiwa Sam tuh masih ada kok. Tapi tubuhnya tuh gak bisa bergerak, dia gak bisa ngomong, dia masih sadar. Dan Sam paham nih, semua tragedi yang dia alami, semua kejadian yang dia alami itu dia sadar. Tapi untungnya teman-teman dari pihak keluarga gak ada satupun yang menyalahkan teman-temannya Sam. Karena mereka semua sadar kok malam itu tuh murni cuma candaan antar anak-anak muda yang kemudian berubah jadi tragedi yang gak pernah disangka sama siapapun. Dan tahun-tahun berikutnya jadi perjuangan yang sangat berat, terutama buat ibunya Sam yang namanya Katie. Katie akhirnya mendedikasikan semua hidupnya untuk menjadi perawat buat si putranya ini. Masalah finansial pun mulai menghantui karena biaya perawatan Sam itu menelan biaya sampai ratusan ribu dolar Australia. Teman-temannya Sam untungnya ya mereka tuh setia kawannya bukan main. Mereka sempat membuat penggalangan dana.
Saya juga sempat menerima bantuan dari pemerintah. Tapi miris saya teman-teman, di tengah perjuangan itu, pihak administrasi sempat memotong dana bantuan Sam secara drastis. Akhirnya keluarga Sam pun harus menanggung utang yang sangat besar demi mempertahankan napasnya Sam. Dan kasus ini sempat membuat heboh Australia, memicu protes keras di media massa. Mereka nggak terima kenapa dananya itu dipotong, alasannya karena itu dilakukan atas kesalahannya Sam sendiri. Sam kan sengaja makan siputnya, dia harusnya tuh nggak bisa ditanggung. Dan kasus Sam ini tuh dicatat oleh sejarah medis dunia, itu jadi salah satu contoh kelumpuhan permanen akibat parasit yang paling langka sekaligus yang paling fatal. Dan akhirnya teman-teman, setelah 8 tahun berjuang melawan penyakitnya, koma selama 420 hari, organ-organ tubuh Sam pelan-pelan menyerah. Dia kena komplikasi jangka panjang dari kelumpuhan sarafnya. Dan akhirnya bulan November 2018, dan Sam itu berpulang dikelilingi oleh keluarga dan juga teman-teman dekatnya. Tangannya dipegang sama ibunya, teman-temannya mendoakan dia, dan gak ada satupun yang meninggalkan Sam sampai di detik terakhir ibunya. Tapi kata ibu ya teman-teman, si Katie tadi, ada satu momen yang gak akan pernah dilupakan oleh ibunya. Katanya sebelum Sam menutup mata selama-lamanya, katanya Sam gak bisa ngomong, gak bisa gerak. Tiba-tiba aja Sam buka mata. Dia ngeliat ibunya, dia bilang, "Bu, aku sayang ibu ya." Dan setelah itu Sam pun meninggal. Dan kasus ini teman-teman benar-benar tragis, tapi juga jadi pengingat keras buat kita semua. Di seluruh dunia, dimanapun kita berada, ingat, keputusan kecil yang kita anggap remeh bisa memicu konsekuensi biologis yang sangat mengerikan. Dan yang paling nakutin adalah ancaman paling besar dalam hidup kita itu nggak selalu datang dari sesuatu yang bentuknya kelihatan menyeramkan. Kadang-kadang sesepele siput yang nggak berbahaya kelihatannya ya bisa menghancurkan hidup kita sampai selamanya. Jadi teman-teman jangan pernah anggap remeh tantangan atau candaan, apalagi yang urusannya dengan memasukkan sesuatu ke tubuh kita. Karena satu keputusan impulsif aja bisa mengubah semua perjalanan hidup seorang. Rencana masa depan bisa hancur semuanya cuma gara-gara satu keputusan yang kayak sepele. Yang namanya keberanian itu bukan ketika kita melakukan tindakan yang gak masuk akal, cuma demi trending, demi FYP, demi mendapatkan pengakuan. Tapi waktu kita berani mengatakan tidak pada ajakan yang kita tahu nih membahayakan diri kita atau orang lain. Dan lagi-lagi teman-teman, saya nggak akan bosan untuk mengingatkan, pikirkan baik-baik konsekuensi atas setiap tindakan kita.